warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaq. Alhamdulillahilladzi waffaq. Alhamdulillahilladzi razaq. Alhamdulillahilladzi amad. Alhamdulillahilladzi as'ad. Alhamdulillahilladzi wassala al-imdad. Alhamdulillahilladzi ba'atha ilayna khairal ibad. Alhamdulillahilladzi wassala alayna an-ni'am. Alhamdulillahilladzi dafa'a 'anna niqaman ba'da niqam. Allahumma ya maulal jud wal karam, ya man anzalta ala habibil akram, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah maula, angkat suara. Al-Mukarram guru kita, orang tua kita, Abu Ya Tamrin, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi beliau, keluarganya, para santrinya dan jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Amin. Untuk akhwat, ibu-ibu, calon-calon bidadari surga. Ya salam. Ya salam. Semua ya salam. Ya salam. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Alhamdulillah, berkah pengajian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pimpinan para nabi dan rasul, penyempurna risalah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di usia di atas 35 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang 40 tahun sering naik ke Jabal Nur, Jabal Nur. Jabal Nur itu adanya di mana? Di kota Makkah.
Insya Allah semua bisa ke Mekah. Saya dengar-dengar beritanya yang istiqomah ngaji di tempat Abi Tamrin, insya Allah suatu saat bisa berangkat umrah. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah diniatkan hadir ke sini, insya Allah bisa ke tanah suci. Amin ya Rabbal alamin. Nanti kalau ke tanah suci memang tidak masuk bagian dari rukun haji ataupun umrah, tapi diusahakan kalau fisiknya sehat naik ke Jabal Nur, naik ke Jabal Nur, Bukit Nur. Nanti di atas itu ada Ghar Hira, ada Ghar Hira, namanya Hira. Ghar artinya apa? Goa ukuran kecil. Goa ukuran kecil, bahasa Arabnya ghar. Kalau goa ukuran sedang, bahasa Arabnya nama surat tuh Al-Kahfi, artinya goa ukurannya sedang. Kalau goa ukurannya besar, bahasa Arabnya apa? Maghar. Nah ini bahasa Arab tuh luas. Bahasa Arab tuh bahasa paling kaya, bahasa asli manusia, bahasa asli kita semua. Karena kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam berbahasa Arab, jadi itu bahasa asli kita. Bukan hanya milik orang Arab, tapi bahasa asli kita, bahasa asli manusia. Kemudian terpecah banyak bahasa-bahasa ini setelah banjir besar Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Karena adanya benua-benua ini setelah banjir besar Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya salam. Ya salam. Entong sare ya, entong sare. Mau semangat dia. Insya Allah bisa berangkat ke sana, naik ke Jabal Nur, biar tahu napak tilas sejarah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ghar artinya apa? Goa ukuran kecil. Jadi apapun itu, kalau ukurannya kecil goanya pasti disebutnya ghar. In huma fil ghar. Ketika hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, keduanya di ghar. Ghar di situ artinya goa ukuran kecil. Makanya lihat aja fotonya. Ghar sur ukurannya kecil, makanya disebut ghar. Kalau goa apa? Kahfi itu goa ukuran sedang, makanya pernah masuk ke sana. Itu adanya ada beberapa tempat mengakui daripada Al-Kahfi, tapi yang paling kuat adalah yang di Yordania, di negeri Syam. Itu Yordan, ibu kotanya namanya Aman. Nah di Aman itu dipercaya itulah dulu yang disebut dengan kota apa? Kota apa namanya dulu? Philadelphia apa? Kota apa? Nyaho ini kumaha ya. Nah itu kotanya Ashabul Kahfi dulu. Philadelphia apa ya? Philadelphia apa ya? Pernah dengar nggak namanya? Philadelphia bukan? Ya nanti dilihat lagi. Nah itu sekarang jadi kota aman. Itu di atas ada Gua Al-Kahfi. Insya Allah antum bisa berangkat ke sana. Ana alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke sana. Modalnya satu kalau mau berangkat. Doa. Modalnya apa? Minta sama Allah bisa berangkat ke sana. Nanti kalau ke sana biasanya sekalian masuk ke dalam Masjidil Aqsa lewat Yordan. Ya salam gitu. Ya salam. Nah, para hadirin dan hadirat sekalian, kalau maghar artinya goa ukuran besar. Ini orang sini ngerti bahasa Arab semua, masya Allah. Coba bahasa Arabnya gue ada. Boleh. Insya Allah plusnya banyak semuanya. Kalau plus banyak, amin kenceng. Biasa. Dekat sama Allah, rezeki gampang. Dekat sama Allah rezeki gampang. Antum
Saya keluar sedikit ya, karena ini rezeki ini penting juga. Nanti saya balik lagi kepada pembahasan kita tentang Hira. Ini masalah rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyembur kepada hamba-hambanya. Antum berharaplah dalam hidup antum hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Makhluk tidak bisa bikin apa-apa. Karena kita sama orang yang banyak duit sama-sama fakir di hadapan Allah. Gak ada orang kaya. Aneh kasih bongkaran nih. Jangan ngomong yang lain nih. Gak ada orang kaya. Dan gak ada orang yang berkuasa. Semua fakir di hadapan Allah. Yang maha kuasa siapa? Allah. Yang maha kaya siapa? Allah. Jadi kita kalau hidup mau senang deketin Allah. Selesai. Gak ada apa-apa. Ajib. Hah? Benar ya? Jadi antum ini pilihan tepat. Lagi mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-Razzaqul Alim. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Dan dialah Allah yang maha mengetahui. Ini saya ingin sampaikan kisahnya pendek. Nanti saya balik lagi ke materi tadi. Karena ini kadang-kadang kalau di ceramah suka datang tiba-tiba yang diperlukan buat kita semua. Nah, ya. Ayo salawat dulu. Maulaya shalli wa sallim Surah Ali Imran ayat 37. Surah apa? Ali Imran ayat berapa? 37. Di pertengahan ayatnya saya langsung masuk. Ya salam, ya salam. Ya salam. Di surah Ali Imran ayat berapa? 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Saya langsung masuk di pertengahan ayatnya, tidak dari awal. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam masuk ke dalam mihrabnya Sayyidati Maryam. Sayyidati Maryam ini adalah anak dalam asuhan Nabi Zakaria. Dia satu-satunya perempuan yang berada dalam Masjidil Aqsa. Insyaallah semua bisa ke Masjidil Aqsa. Dan Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari kezaliman Yahudi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walhasil hanya Nabi Zakaria yang masuk ke mihrabnya, yang lain tidak boleh. Dan memang beliau, nanti panjang kalau kita cerita lagi. Intinya beliaulah orang tua asuhnya waktu itu. Setiap masuk ke dalam mihrab Sayyidati Maryam, mihrab tempat ibadahnya Sayyidati Maryam khusus, nggak ada masuk kecuali Nabi
Zakaria. Maryam ibunya Nabi Isa, tapi waktu itu belum melahirkan Nabi Isa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Melihat di dalamnya selalu ada makanan, rezeki. Rezeki itu berupa subhan. Ya salam. Ya salam. Baru ngomong rezeki, air putih dah. Bentar lagi ngomong susunya dah. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Nabi Zakaria nanya, wahai Maryam, ini semua dari mana? Masalah rezeki yang datang itu kalau ditafsirkan adalah berupa fawakih, buah-buahan, buah-buahan yang tidak ada di negeri Palestina, ada di situ. Al-Masjidul Aqsa kan di Palestina, tidak ada di Palestina, ada di situ. Kadang buah bukan musimnya, ada di situ. Berarti yang antar manusia apa bukan? Ya bukan sudah. Kalau manusia orang di pasar kayak ada kalau di buah. Iya kan? Ya salam itu. Ya salam. Nah, dari mana semua ini? Dijawab sama Sayyidatina Maryam. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini semua langsung dari Allah. Allah bisa memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Jadi Sayyidatina Maryam tiap bangun sudah ada. Tidur nih, bangun sudah ada ini. Bismillah. Masya Allah. Hah? Ini karomah namanya. Subhanallah. Kopi datang. Ini bukan kopi, ini kopi. Tisu datang. Bentar lagi goreng datang. Ya salam. Ini kopi nih, bukan kopi. Ini apa? Kopi. Beda antara kopi sama kopi. Kalau kopi encer, kalau kopi kental. Antum biar paham. Ya salam. Dari mana semua ini? Ini semua dari Allah. Jadi, mohon maaf banget. Ini nasihat buat diri saya terutama. Kita semua, kita beriman bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan keluh soal ini. Sing penting kita mau taat sama Allah. Sing penting kita harus setia kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dari Allah, langsung ada. Buah yang bukan musimnya bisa ada. Ya salam. Ya salam itu. Kau bikin wahai kemana ya? Akhirnya, nah. Itu kisah pertama. Kisah kedua, waktu Sayyidatina Maryam sudah melahirkan Nabi Isa. Sayyidatina Maryam sudah melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Melahirkannya di bawah pohon kurma. Ini cerita yang ada di dalam Al-Quran dan kita meyakini kisah yang terbenar adalah kisah yang di dalam Al-Quran Karim. Melahirkan di bawah pohon kurma. Pohon kurma yang sudah tidak berbuah. Jid'in nakhl. Pohon kurmanya sudah tidak ada buahnya. Nyender di situ. Jauh dari pandangan orang. Tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu setelah melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mulai ada cinta Sayyidatina Maryam kepada Nabi Isa putranya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Sayyidatina Maryam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat berapa? Ayat 25. Ayat 20. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alayki rutban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Itu lanjutannya dari 26. Apa namanya? Goyangkan ke pohon kurma dengan tanganmu. Maksudnya asal bergerak, tangannya suruh bergerak, nepokin pohon. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Nanti turun itu dari pohon kurma buah kurma yang matang-matang. Ya salam. Jadi bukan kurma. Masya Allah. Ya salam deh. Ya salam. Akhirnya turun ke buah kurma. Allah berfirman, fakuli, makanlah kurma itu. Fakuli washrabi, minumlah air. Jadi sebelumnya juga dikasih apa? Sama Allah dikasih apa? Aliran air. Tadinya nggak ada, daerah bersang. Ada air di depannya. Suruh minum, senengin hatimu. Jadi nyenengin hati ini gampang. Tinggal makan rezeki karunia dari Allah, ingat Allah, udah senang lagi itu. Nah, ibu-ibu kalau lagi pusing, makan kurma, minum air putih, senengin hati. Ada nggak? Nggak ada kurma, jamblang. Apa aja? Yang ibu suka, masih ada nggak jamblang di sini? Dulu Bogor mana yang jamblang? Cirebon. Hah? Udah. Para hadirin hadirat, antum sudah dengar dua kisah ini. Antum sudah dengar dua kisah ini. Ini saya juga dengar kisahnya dari seorang Habib. Apa namanya? Hikmah kisahnya. Saya juga Masya Allah, Masya Allah. Antum sudah dengar dua kisah ini ya? Sudah dengar ya? Oke. Kisah yang pertama, tanpa bergerak apa-apa, tanpa menggerakkan tangan, tanpa usaha sedikit pun, bangun tidur sudah ada. Kisah kedua, rezeki diadakan sama Allah, tapi harus bergerak, minimal tangannya bergerak. Dan di sini, katanya seorang guru bilang sama saya, antum perhatikan kisah yang pertama. Sayyidati Isa belum lahir. Sayyidati Maryam ya. Sayyidati Maryam punya putra Sayyiduna Isa. Sayyiduna Isa belum lahir. Sayyiduna Isa belum lahir. Cinta Sayyidati Maryam full untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Full, tidak ada sedikit pun ada cinta sama makhluk. Semua untuk Allah. Itu rezeki datang tanpa bergerak. Yang kedua, Sayyiduna Isa sudah ada. Cinta Sayyidati Maryam sama Sayyiduna Isa. Suruh bergerak dulu, tetap rezeki, tapi tetap cintanya sama Allah lebih. Tapi suruh bergerak dulu. Jadi soal rezeki ini, kuatkan cintamu kepada Allah, gampang semuanya. Kita sering dengar karomah para habaib kita, para ulama kita, duduk di rumah, tak mana-mana, tapi tahu semua yang datang dikasih makan prasmanan, bahkan bisa kasih ongkos sama kamu. Ya teh dari mana? Ya susah jawabnya. Palingan dia cuma bilang ini dari Allah. Kita mau bilang ada orang yang ngasih yang datang semuanya ngeluh. Kiai abdi iya, kiai abdi iya, kiai abdi iya, abdi iya.
Nah, masuk akal. Banyak kita dengar ajaran-ajaran kita semuanya. Itu karena cinta kepada Allah yang tinggi. Inna Allah yarzuqu man yasha' min ghairi hisab. Ya salam itu ya salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Fattah ya Razzaq. Ya Fattah ya Razzaq. Ya Fattah ya Razzaq. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlukan vitaminnya. Vitaminnya apa? Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Kalamun qadimul la yumallu dia rumah ayah bapak-bapak ente apa ayah naon ya. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, makanya saya mau sampaikan tentang Ghar Hira ini. Nabi menjelang usia 40 tahun sering naik ke atas ke Jabal Nur. Di balik Jabal Nur, di balik Jabal Nur bukan di. Jadi kalau dari bawah nggak ente katingali ada tiba di handap ya katingali untuk cari kado di mana di handapan katingali kitanya mesti naik kaluhur bukan kan kalau atas bukan ini luhur nih beda antara atas sama luhur itu jauh. Paham ya? Seperti perbedaan antara susah sama susah. Berbeda. Ada lagi lebih susah, hese. Lebih susah lagi. Jangan sampai hese. Alhamdulillah ini dari naik ke atas. Itu nanti di puncaknya turun lagi. Di baliknya itulah, di balik bukit itulah ada Ghar Hira. Nanti begitu masuk ke Ghar Hira bentuknya seperti kerucut. Ujungnya bolong, lingkaran kecil. Kalau kita lihat itu menghadap atau garisnya lurus percis ke kemana? Ke Ka'bah. Subhanallah. Gak ada yang tahu orang Mekah. Ini Nabi kita Muhammad SAW dikasih tahu langsung oleh Allah Subhanahu. Sering naik, akhirnya sampai usia Nabi 40 tahun lebih. Ada riwayat 40 tahun 6 bulan. Sesuai kalau hitungan apa? Qamariyah. Hitungan apa? Qamariyah. Kalau hitungan Syamsiyah waktu itu usianya 39 tahunan lebih. Jadi orang yang sebenarnya usianya 39 tahun, kalau pakai hitungan Qamariyah sudah 40. Ya. Kalau pakai hitungan Qamariyah sudah berapa? 40. Turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di suatu malam di bulan suci Ramadan, membawakan beberapa ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya Muhammad, bacalah wahyu ini. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Saya tidak bisa membacanya. Rasulullah tidak membaca, itu adalah kelebihan untuk Rasulullah. Kenapa? Kalau Rasulullah bisa membaca, nanti orang-orang kufar bisa menuduh bahwa ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi ini hasil dari pembacaan beliau terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nanti karena Rasulullah tidak bisa membaca, sehingga tidak bisa ada tuduhan itu.
Nabi nggak pernah baca kitab sebelumnya kok. Artinya apa yang beliau sampaikan murni datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususiyah buat Nabi kita Muhammad SAW. Sanuqri'uka fala tansa. Apapun yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kata Allah, yang kami bacakan padamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan pernah lupa. Kamu tidak akan pernah lupa. Ini khususiyah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para hadirin dan hadirat sekalian, begitu dibacakan mana bil qari, kata Nabi, Jibril memelukku sampai aku hampir saja hilang dari kesadaran. Kemudian beliau melepaskannya dan mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad, mana bil qari. Ini menerima wahyu ini tidak gampang. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Gunung kalau dikasih Quran hancur, kalau dikasih wahyu Allah nggak bakal mampu tuh gunung yang kuat itu. Ini sudah hamba pilihan Allah yang maha kuat untuk menerima wahyu, yaitu Nabi kita Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Para hadirin dan hadirat sekalian, ketiga kalinya begitu lagi baru malaikat Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mana Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ilmu semua dari siapa? Allah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penemu-penemu ini semuanya para nabi dan dilanjutkan oleh para ulama. Yang menemukan pertama kali jahitan siapa? Ngejahit. Iya, dia ngejahit. Bahasa Sundana ngejahit kan? Mabut. Hah? Mabutnya. Itu yang menemukan jahitan siapa? Idris. Hah? Idris sampai bente. Nabiullah Idris alaihi salam. Nabi Idris nama aslinya siapa? Nabi Idris nama aslinya siapa? Khanuh. Kenapa dinamakan Idris? Likathrati darsi, orangnya banyak belajar. Karena banyak, jangan subhanallah. Dapat ilmu subhanallah gitu. Likathrati darsi, karena banyak belajar, banyak membaca, jadi dinamakan Idris. Ya salam. Beliau juga yang menemukan pertama kali tulisan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, penemunya ini semua para nabi dan dilanjutkan oleh para ulama. Nggak ada orang yang nggak dekat sama Allah bisa menemukan sesuatu yang manfaat buat manusia, nggak bisa. Oh tapi itu katanya si fulan bisa menemukan sih. Ya tapi dasarnya dari mana? Tetap dasarnya dari orang yang dekat sama Allah. Yang menemukan lumbung pertama kali siapa? Nabi Yusuf. Menemukan bendungan pertama kali siapa? Nabi Yusuf. Tidak memisahkan gandum dari bulirnya supaya gandum tidak kutuan, supaya gandum itu bertahan bertahun-tahun. Nabi Yusuf. Semua yang dekat sama Allah yang kasih ilmu.
Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Para hadirin, besoknya pulang Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau punya sakit banyak salawat sembuh sakitnya, amin. Kalau sulit rezeki banyak salawat datang rezeki. Kalau susah punya anak banyak salawat dapat anak. Kalau pengen ke tanah suci banyak salawat berangkat ke tanah suci. Banyak salawat, apapun yang kamu minta dikasih sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang-kadang di dunia ini katanya paling bingung. Beberapa negara banyak yang udah bangkrut, rakyatnya udah kesusahan apa. Kita di Indonesia alhamdulillah masih pada berkah-berkah aja. Kenapa? Karena kita banyak yang salawat sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih punya budaya sedekah. Nih tadi teromong lewat pada sedekah nggak? Oh, yang sedekah di majelis ini rezekinya berlimpah. Terutama sedekah pagi, jangan dilupain itu sedekah pagi. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah suatu pagi seorang hamba melainkan turun baginya dua malaikat. Yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ganti orang yang berinfak di waktu subuh. Yang satu nyumpahin, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang tidak mau sedekah ya Allah, yang pelit tidak mau sedekah di waktu pagi, bikin celaka harinya. Binasa. Sudah mulai tadi udah. Alhamdulillah berkah insyaallah. Tidak ada orang sedekah susah, apalagi hesek. Dah ya. Nu sedekah teh rezekina loba. Amin. Ini nyawa. Jadi balik lagi, begitu Nabi kita Muhammad pulang ke rumah kediaman istri beliau Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Begitu sampai kata Nabi, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasulullah mengisahkan kisahnya yang tadi malam, dan Rasulullah menyampaikan, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir akan keselamatanku wahai istriku. Ini istri yang cerdas, Sayyidatuna Khadijah, istri yang salehah. Memang beliau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pendamping hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapapun cantik istri beliau yang selanjutnya, namun tidak bisa mengalahkan kecintaan Nabi kita Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Wallahi la yuhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Wahai Nabi Muhammad kekasih Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau mengamalkan 5 hal dalam hidupmu. Kau selalu menyambung silaturahim. Katanya, innaka latasilur rahim, selalu menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadith, selalu berbicara jujur, entah bohong. Yang ketiga, wa tahmilul kalla, selalu menanggung beban orang lain, nggak bisa lihat orang susah bawaannya membantu. Dan yang keempat, wa tuqrid dhaif, selalu menyambut tamu. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, selalu membela kebenaran. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Inilah tugas istri, memberikan motivasi. Jangan memberikan apa? Memberikan apa? Keputusasaan kepada suami. Suami datang pulang ke rumah, dia kumaha ya, entah ya kerjaan ya, entah ya atos ya begini. Bininya ngomong, emang kamu si bodoh wah. Ayah istri lu gitu dirinya. Tak ayah. Emang tak ayah nama. Oke ayah enggak, oke. Entong gitu. Tapi para
Jadilah kamu seperti Sayyidati Khadijah ketika suamimu mengeluh akan keadaan dunia. Tenang, Pak. Ya Allah. Kayak malam orang sadayana tahajud. Wah, begitu. Kita mohon sama Allah. Daya naon. Tenang. Aman. Ayo Allah. Wow, gitu ya. Bisa Allah ibu begitu nggak? Baca ya Latif 129. Baca iya. Tahu di mana? Kan ngaji di Buya Kamalin. Wah, masya Allah. Nah gitu ya. Salawat pada Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah begitu, saya ingin sampaikan di penghujung majelis. Dikit lagi udah waktunya habis. Emang jam berapa ya? Jam 8. Loh bener. Video Mary rumah dia. Sampai jam berapa? 9.30. Oh, enggak apa. Nanti kan disikir kita. Terakhir Anda mau ngajak doa, ya. Insyaallah. Jadi para hadirin hadirat, kita ini di akhir zaman krisis iman sama Allah. Krisis apa? Iman sama Allah. Apa-apa aja nih yang ada di benak kita nih kadang-kadang gimana saya dapat bantuan si fulan, dapat udah cukup ya. Gimana caranya saya dibantu? Allah Subhanahu. Ini sudah ada mukjizat terbesar warisan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran untuk menguatkan keyakinanmu kepada Allah. Baca Al-Quran dengan tadabbur maknanya. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau ada orang bertanya, saya baca Quran, saya sistemnya cepat hatam, bagus nggak? Bagus. Nggak ada yang bilang tidak bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak baca Al-Quran. Tapi berikan juga waktu kamu membaca Al-Quran dengan tadabbur maknanya. Dibagi waktunya. Misalnya, kalau untuk ibadah malam, kan ada kalimatnya jelas. Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau tengah malam baca dengan tartil, pelan-pelan. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. Baca pelan-pelan. Cari tahu maknanya, cari tahu tafsirnya. Kalau bingung, tanya Ustaz. Jangan menerjemahin sendiri. Ada ayat-ayat yang sudah jelas, yang jelas semua. Ada ayat-ayat yang kita tanya Ustaz yang mengerti di bidangnya. Kan begitu? Di sini kan pengajian tiap hari ya? Tiap hari datang. Hari Ahad doang. Alhamdulillah. Masih lebih penting. Nunta datang ya. Sayang. Baca Al-Quran pelan-pelan dengan maknanya. Ibu-ibu dulu kenal Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya? Kenal nggak? Kenal di mana? Almarhum. Itu sahabat saya luar biasa, masya Allah, rahimahullah. Beliau punya kelebihan. Saya pernah dekat sama beliau juga. Ada ibu kalau dengerin Ustaz Jeffrey bacakan ayat Quran seneng ya? Kayak kena ya? Hah? Kalau sudah baca Quran ya kena kan? Ini karena orangnya sudah almarhum, jadi saya pisahkan. Itu dia pernah bilang sama saya, resepnya supaya kalau kita menyampaikan ayat menyentuh orang, gimana? Dia bilang sama saya, antum bangun malam, tahajud, berikan suara terbaik antum untuk Allah. Dia bilang sama saya, anak saksi hidupnya dia ngomong mana? Waktu itu gak ada orang, dia ngomong sama saya,
Antum berikan suara terbaik antum, suara terindah antum untuk Allah. Yang mana orang tadi nggak dengerin ente. Dan kalau kita lagi ngomong di depan begini kan orang banyak yang dengerin. Ini orang kan nggak ada yang tahu. Pada malam berikan suara terbaikmu untuk Allah dan minta dipandang Allah, minta dilihat Allah. Nanti Allah akan berikan padamu qawlan thaqila. Rahimahullah Ustaz Jeffrey, Allahumma fir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini ternyata tidak seperti yang sebagian orang lihat. Oh ini kalau suaranya bagus, oh ini kalau orangnya ganteng. Bukan itu. Dia punya amal ibadah yang suatu saat akan terbongkar amal ibadahnya. Dan Allah yang takdirkan itu. Saya sampaikan sekarang. Saya jarang menyampaikan ini loh di umum. Karena ini tentang Al-Quran. Jadi banyak orang sudah bangun malam, dia baca pelan-pelan, yang indah, yang bagus untuk Allah. Nanti begitu kau sampaikan di hadapan istrimu, wahai istriku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Coba kita renungkan ayat ini, istriku. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana sekarang? Kita mau jaga? Ayo, nyentuh. Kenapa? Sering baca indah lantunannya tengah malam. Ya salam, ente bilang ya salam. Ya ayah nusare ya. Hah? Ayah nusare ya. Ayah naik. Nah nanti sah ya. Ya salam. Ya salam. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berhentilah kamu ketika kau mendapatkan ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Semua ayat Allah menakjubkan, tapi ada kalanya qalbu ini ketemu di beberapa ayat tuh yang lagi kena banget ke hati. Berhenti, dalemin, ulang-ulangin, sampai yang kita benar-benar ngedalemin, sampai kalau perlu kita sampai neteskan air mata. Baca Quran itu kudunya terus kalau pengen ada hasilnya. Begitu dengar ayat azab, langsung minta sama Allah, ya Allah, hindarkan kami dari azabmu. Begitu ketemu ayat-ayat rahmu, ya Allah, berikan kami rahmat. Barengi dengan doa. Barengi dengan doa. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya membaca satu surat Al-Quran tapi dengan tadabbur maknanya lebih aku sukai dibanding saya membaca banyak surat tanpa mentadabburkan maknanya. Lebih aku sukai loh, bukannya salah, enggak. Saya ulang ya, tidak salah orang baca Quran belum bisa tadabbur, tidak salah. Tapi kalau mau lebih baik mentadabburkan maknanya. Yang salah itu nggak mau baca. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayat jelema ayeuna apabila dapat warisan fulus berebut. Fulus. Tanah di itu. Mana suratnya? Oh. Ada satu orang sebelum meninggal wasiat sama anaknya. Tanah di sebelah imam entong dijual. Kunaon Pak? Bukan punya bapak. Iya kumaha ya. Kalau giliran fulus berebut, giliran tanah berebut. Saking berebutnya nggak mau ada orang lagi kakak beradik. Ayah kita begitu. Hadir tadi dia.
Kumaha ya? Gara-gara duit nggak mau kenal lagi kakak beradik. Saya anjurkan antum kalau ada salah satu keluarga antum yang serakah, antum nasihati baik-baik tidak mau, kasih, ambil semua. Nggak apa-apa. Nanti rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyambung silaturahim yang nanti dikasih berkah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada warisan besar ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisannya tidak pakai berebut, bahkan saling mengasihi, yaitu Al-Quranul. Yang ini ada orang sebulan penuh nggak baca Quran, nggak pernah memperhatikan tafsirnya, nggak mau ngaji Al-Quran, itu mahal. Badai berkah, banyak kabel keberkahan itu lewat apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quranul Karim, anzalnahu, kata Allah, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad. Ini pemberian terbesar Allah kepada Nabi Muhammad. Cuma Rasulullah ini rahmatan lil alamin, dibagi-bagi lagi ke kita. Mubarakun, diberkahi ini kita. Lihat dabbaru ayatnya, agar mereka mau mentadabburkan ayat-ayatnya, memperhatikan, mendalami. Wa liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baca Al-Fatihah. Dengan apa? Dengan meresapi maknanya. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sering baca kayak begitu, pelan-pelan, cari tahu maknanya. Nanti ente ayat orang sakit, ente bacakan Fatihah, sembuh. Ente susah gelisah, pegang dada ente, bacakan Fatihah dengan hilang. Kayak Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat dari kita Muhammad SAW, datang ke satu daerah, ada kepala suku kena kalajengking. Gak ada yang bisa ngobatin, minta tolong sama sahabat Nabi, cuma minta air putih doang, bacakan Fatihah. Baik, ini yang baca yang sudah Fatihahnya ada di dalam. Ada orang yang baru di mulut saja, ini sudah di dalam. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Dan Quran yang kita turunkan secara berangsur-angsur kata Allah, agar engkau membacakannya wahai Nabi Muhammad secara pelan-pelan kepada manusia supaya dipahami. Ya salam. Ya, mulai sekarang jadikan itu amalan. Insya Allah mulai nanti malam panjang umur sehat walafiat. Bangun malam. Bangun malam semua. Baca Quran dengan tadabbur maknanya. Dan berikan suara terbaikmu untuk Allah, suara indahmu untuk Allah. Kalau perlu sebelum
suara seindah mungkin di hadapanmu ya Allah. Nangis kita semua. Ini hambaku Masya Allah. Ada orang yang baru bangun langsung ceritanya, ini fulus ini gimana nih, fulus ini gimana nih, fulus ini. Itu sudah ditanggung, tenang aja ente. Ente cinta sama Allah yang tinggi, cinta sama Nabi Muhammad, apalagi bakti sama orang tua, suka sedekah, duit ente banyak, rezeki banyak. Ya salam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua katakan Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Jangan lihat saya. Pejamkan matamu untuk memudahkan konsentrasimu. Tadabbur dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang memberikan kasih sayang kepada makhluk. Terus katakan Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini yang memberikan kamu sehat Allah. Selama ini yang memberikan kamu rezeki Allah. Selama ini yang menghadirkan kamu di tempat-tempat baik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang paling sayang padamu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang padamu. Allah gerakkan lisanmu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang padamu, Allah berikan iman di dadamu. Tidak semua orang beriman. Allah sayang padamu, Allah lahirkan kamu lewat rahim ibumu yang baik, lewat ayahmu yang baik. Allah sayang padamu. Allah jadikan kamu orang yang mau mengaji. Allah sayang padamu. Selama ini kamu berdoa kepada Allah dan Allah kasih jalan keluar dari masalahmu. Allah sayang padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Akuilah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim adalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Sekarang bagaimana kehidupanmu dengan Allah Jalla Jalaluhu? Apakah kamu taat padanya? Apakah kamu terus melanggar aturannya? Apakah kamu setia padanya? Apakah kamu khianat terhadapnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan